Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mendapatkan informasi terbaru menggunakan Google Alert bersama channel Tips Teknologi Informasi. Sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, klik lonceng, share, dan komen. Baik, ada dua cara untuk mendapatkan informasi terbaru itu ya. Yang pertama, melakukan pencarian sendiri. Ini seperti biasa di Google, cuma ada juga yang menarik di sini. Mungkin jarang orang yang menggunakan ya. Nanti akan saya perlihatkan ya caranya bagaimana. Oke, kemudian yang kedua otomatis dilakukan oleh Google. Nah, ini yang menarik. Jadi kita nggak usah capek-capek, kita tinggal nerima aja informasinya. Tinggal kita pilih keywordnya apa ya. Nah, yang akan saya perlihatkan terlebih dahulu ya, yang skema yang nomor 2 nih ya, cara nomor 2. Nah, skemanya seperti ini ya. Ini kita sendiri ya, misalkan membuat keyword mengenai Manchester United ya. Nah, kemudian ini sudah masuk ke database dan ada publisher, misalkan CNN membuat berita mengenai Manchester United ya. Nah, nanti Google ini mencarikan buat kita informasi mengenai Manchester United dan langsung di email ke email kita ya, dan kita bisa melihatnya informasi mengenai Manchester United ya. Kita bisa membuat beberapa keyword ya, yang nanti ada listnya ya, di Google itu ada listnya ya. Oke, nah sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana ya cara yang tadi, yang nomor pertama terlebih dahulu ya. Kita yang melakukan pencarian, misalkan mencari informasi mengenai harga emas ya, harga emas ya, ini di Google ya. Nah, secara defaultnya Google itu sudah menayangkan ya, informasi yang terkini ya. Ini di paling atas biasanya, ini ada berita utama ya, ini yang paling atas ya. Nah, ini biasanya portal-portal berita yang memang yang terkenal ya. Nah, kemudian di selanjutnya ini masih 2 jam yang lalu, 2 jam lalu, 7 jam yang lalu. Tapi selanjutnya, nah ini bisa saja udah sembarang waktu ya. Bisa aja ini udah sembarang waktu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa melihat hari ini saja gitu. Nah, ini ada yang namanya alat ya. Ada namanya alat. Sini, kemudian diklik. Nah, kita bisa cari bahasa apa saja, kemudian sembarang waktu ya. Nah, sembarang waktu ada beberapa pilihan waktu ya. Kita bisa mencari 1 jam terakhir, 24 jam terakhir, dan seterusnya ya. Atau bahkan kita bisa memilih tentang waktu tertentu ya, dari kapan sampai kapan ya. Oke, jadi di sini cukup mencari, misalkan saya ingin melihat yang 1 jam terakhir nih, ini yang paling update ya, ini yang paling update misalkan. Ya udah, tinggal diklik 1 jam terakhir. Nah, ini akan tayang yang 1 jam terakhir. Ini 17 menit yang lalu, 40 menit yang lalu, 5 menit yang lalu, dan selanjutnya ini 33 menit, dan ini pasti di bawah 1 jam ya. Ini bahkan yang 59 menit yang lalu ini masih ditampilkan ya, ini masih ditampilkan. Nah, ini cara kita mencari ya, cara kita yang melakukan pencarian sendiri ya. Ini memang kita perlu effort ya, perlu effort untuk melakukan pencarian sendiri. Sedangkan kalau misalkan yang tadi cara yang nomor 2 otomatis yang dilakukan oleh Google, nah kita cari saja ya. Ini misalkan Google Alert ya, Google Alert. Nah, di Google Alert kita tinggal klik saja ini Google Alert. Nanti saya kasih linknya ya di deskripsi, silahkan diklik saja biar langsung ya. Nah, saya di sini sudah membuat keyword mengenai hidroponik sama Manchester United ya. Nah, jadi nanti di sini bisa sebanyak-banyaknya, silahkan kalian setup sendiri ya bagaimana. Nah, ini misalkan saya buat harga emas ya, membuat keyword harga emas. Kita bisa memilih ya beberapa opsi. Seberapa seringkah kita ingin menerima informasi, apakah ketika muncul
atau maksimal 1 kali sehari, atau maksimal 1 kali seminggu. Kalau ketika muncul, maksudnya pada saat misalkan apa ya, CNN langsung membuat berita harga emas ya. Nah, pada saat di publish ya. Nah, pada saat Google mendeteksi itu, masuk ke search engine-nya Google ya, kemudian langsung di forward ke email kita ya, itu informasinya. Nah, jadi kalau misalkan ada beberapa juga yang masuk nih, langsung nanti dikirim terpisah-pisah ya, bisa banyak nanti emailnya. Nah, atau bisa juga memilih maksimal 1 kali sehari. Ini biasanya pagi hari nih muncul, pagi hari sampai siang hari lah ya, gitu. Jadi dikumpulkan dulu semuanya terkait harga emas, dikumpulkan. Nah, baru setelah itu dikirimkan ya, dikirimkan ke email semua informasi yang sudah terkumpul tadi ya. Kalau memang mau update sekali, itu bisa saja ketika muncul. Tapi kalau misalkan biasa-biasa saja, sehari sekali juga boleh, atau seminggu sekali juga mekanismenya sama. Jadi dikumpulkan dulu semuanya informasi, setelah seminggu baru dikirim ke email kita ya, itu metodenya. Saya pilih misalkan maksimal 1 kali sehari saja, itu udah cukup. Nah, sumbernya ini kita bisa memilih apakah hanya blog aja, berita, web, video, buku, diskusi keuangan ya. Kalau misalkan memang saya hanya pengen lihat video aja, ya silahkan diklik video aja. Kalau saya ini perlu semua, jadi otomatis aja ya. Nah, kemudian bahasa juga ya, bahasa Indonesia. Nah, ini kebetulan keywordnya kan keyword keyword bahasa Indonesia nih, harga emas. Nah, kalau misalkan Manchester United, nah bahasanya kalau misalkan bahasa apapun ya, artinya nanti semua masuk tuh ya, bahasa Kroasia, bahasa Arab, mungkin semuanya bisa masuk ya. Nah, kita bisa pilih bahasa Indonesia ya. Wilayahnya, nah ini bisa terbatas di wilayah Indonesia saja atau kawasan apapun. Nah, yang penting kan nanti ada bahasa Indonesianya misalkan. Oke, nggak masalah. Nah, kemudian seberapa banyak? Nah, hanya hasil yang terbaik atau semua hasil. Kalau semua hasil bisa saja nanti emailnya sangat banyak ya, dan tidak terfilter ya. Kalau saya sih memberi saran atau merekomendasikan hanya hasil yang terbaik saja ya. Nah, kemudian nanti kirim ke email yang mana ya. Nah, kalau ini sudah oke, tinggal klik saja buat notifikasi ya. Nah, itu ya. Nah, nanti pada saat ini diklik, nah ini bisa kelihatan nih ya, ini informasinya mengenai harga emas. Menarik kan? Jadi ini nggak capek, kita hanya setting di awal aja, menentukan keywordnya ya. Kita bisa juga membuat misalkan satu lagi ya, Manchester United misalkan ya. Nah, ini juga sama ya, saya 1 hari sekali aja ya, udah, ini udah cukup, kawasan apapun. Nah ini bahasa juga ini penting nih, kalau bahasa apapun nanti semuanya masuk ya, repot kita. Nah, oke, bahasa Indonesia aja, kawasan apapun, hasil yang terbaik juga, kirim ke ini, tinggal buat notifikasi ya. Nah, kemudian oh ya, Manchester United sudah ada katanya di sini ya tadi. Real Madrid misalkan, Real Madrid ya, sama, tinggal buat notifikasi ya, sama Barcelona, buat notifikasi ya. Nah, ini nanti secara otomatis tiap hari masuk ya, tergantung tadi pilihannya apa ya, pilihannya. Kalau misalkan mau dirubah, tinggal diklik saja, diklik. Nah, opsinya mau dirubah, yang tadinya maksimal 1 kali sehari tinggal diubah misalkan ketika muncul. Oke ya, bisa. Oke. Nah, kalau ini cara yang sebetulnya cara yang cerdas ya. Jadi kita nggak capek, tapi kita mendapatkan informasi di situ ya. Dan tidak sebatas hanya untuk portal tertentu ya, tapi ini buat semua portal, atau mungkin blog atau
video gitu, semuanya itu masuk di sini. Nah ini yang luar biasa ya. Kalau kita cari di YouTube misalkan, ya itu hanya video saja ya kan. Atau misalkan di CNN kemudian kita membuat alertnya, tapi itu hanya CNN aja gitu. Kalau ini semua portal, semua blog, semua video itu bisa terangkum di Google Alerts ini ya. Nah ini jadi sangat menarik ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan ya, cara mendapatkan informasi terbaru menggunakan Google Alerts bersama channel Tips Teknologi Informasi. Jangan lupa subscribe, like, klik lonceng, share, dan komen.